Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mulyadi Saprianto dari Teknik Komputer 21 dengan NIM 211 2012 114 0098. Ini adalah tugas dari praktikum SRWE modul 5 dan saya di sini ingin menjelaskan tugas-tugas ini. Eh, Bisa dilihat di sini juga sudah saya kerjakan di mana completionnya udah nyampe 98. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan ininya dulu, switchnya dulu. Pada switchnya dulu ini semuanya sama ya, tidak ada yang beda. Jadi pertama tuh kita buat VLAN-nya, di sini sudah dibuat. Nah ini list VLAN yang sudah saya buat, dimana VLAN 100 itu marketing. Di sini juga di tugasnya VLAN 100-nya marketing. Lalu VLAN 115-nya merupakan production, dan VLAN 135 merupakan administration, dan VLAN 900-nya natif, dan terakhir VLAN 999 itu black hole, dimana ini berguna untuk tempat bagi para port yang tidak dipakai. Dapat dilihat juga di sini port-portnya itu yang tidak dipakai dari port FA03 sampai FA024, dan juga gigabit internet 02 0/2. Nah, di sini juga bisa dilihat kalau yang kuning itu adalah marketing, yang krem ini adalah production, dan yang ungu merupakan administrasi. Nah, ini adalah fun-funnya, di mana marketing itu ada pada port FA01, dan production ada pada FA02. Kalau di switch 2-nya ini productionnya ada pada FA01, administrationnya ada pada FA02. Sedangkan pada switch yang ketiga ini administrasinya ada di FA01 dan marketingnya ada di FA02. Itu sesuaikan saja. Oke, selanjutnya saya akan melakukan do show run untuk menampilkan apa saja yang ada di setiap portnya. Oke. Nah, bisa lihat di sini pada interface FA01. Jadi pada interface ini diberikan akses ke VLAN 100 dengan menggunakan switch port akses VLAN 100. Lalu kita gunakan lagi itu switch port security MAC address sticky. Jadi sehingga MAC addressnya nanti akan didapatkan secara sticky atau secara otomatis. Selanjutnya digunakan switch port security violation, sehingga maaf tadi laptop saya sedikit ada masalah. Selanjutnya pada violation atau switch port security violation restrict, ini dimana jika ada pelanggaran maka switch akan memblokir MAC address yang melanggar tersebut. Nah, selanjutnya pada egging time bisa dilihat di sini ini akan memutuskan atau memblokir jika ini port diatur menggunakan dynamic learning ketentuan. Nah, maka setiap 16 jam MAC address akan dihapus dengan menggunakan switch port security egging time ini. Maka yang ketiga ini bisa dilakukan. Selanjutnya adalah kita akses menggunakan port flash dengan cara spanning strip tree port flash. Lalu kita aktifkan BPDU guardnya menggunakan spanning strip tree
BPDU guard. Oke, selanjutnya pada interface FA02 ini hampir mirip, tapi ini eh, kita berikan akses pelan ke 115, yaitu pada produksi. Nah, lalu kita seperti tadi, ini kita berikan mode akses dan kita nyalakan port security-nya. Lalu sama seperti tadi, kita berikan MAC address sticky dan violation restrict. Ini hampir mirip dengan yang sebelumnya ya. Nah, bisa kita lanjut saja. Nah, dapat dilihat di sini juga pada interface 03 sampai 24, FA03 sampai 24 ini telah di shutdown. Nah, bisa dilihat di sini. Pertama tuh FA yang tidak dipakai seperti port yang tidak dipakai seperti FA024 ini akan dipindahkan ke VLAN 99 dengan cara switch port akses VLAN 99. Lalu switch port kita berikan akses ke VLAN tersebut dengan menggunakan mode akses. Nah, ini sama seperti sebelumnya, MAC address-nya kita bikin sticky, lalu kita kasih egging time juga. Nah, selanjutnya kita kasih port flash dan BPDU guard-nya dinyalakan. Nah, bedanya dari yang sebelumnya, yang ini kita matikan dengan menggunakan shutdown. Selanjutnya kita akan ke port gigabit Ethernet 01 yang mana ini menghubungkan antar switch-nya. Nah, bisa dilihat di sini gigabit Ethernet 01 ini kita beri akses ke terang natif VLAN 900. Lalu kita ubah modenya menjadi terang dan tidak no negotiate. Lalu sama seperti sebelumnya, kita beri MAC address sticky, violation restrict, dan BPDU guard-nya kita nyalakan. Nah, sedangkan pada gigabit Ethernet 02 bisa dilihat di sini, hanya kita berikan masuk ke black hole, kita aksesnya, lalu kita berikan BPDU guard juga. Oke, ini pelan-pelannya. Nah, itu dilakukan sama, di sini juga sama seperti itu. Kita lakukan dusoran untuk melihatnya. Oke, ini adalah interface atau port FA01 dan FA02. Di sini bisa dilihat FA01 itu production, maka kita akan berikan akses VLAN yaitu VLAN 115. Lalu kita beri akses ke VLAN tersebut, kita nyalakan juga port security dan beri MAC address-nya sticky agar MAC address-nya mengikuti ini MAC address-nya yang telah atau hasil dari MAC address sticky, mendapatkan MAC address-nya ini. Nah, selanjutnya sama seperti sebelum-sebelumnya, diberikan violation restrict agar jika terjadi pelanggaran switch akan memblokirnya. Selanjutnya diberikan egging time sama seperti tadi dengan waktu 960 menit atau 16 jam. Yang terakhir adalah diberikan spanning tree port flash dan kita nyalakan BPDU guard-nya dengan menggunakan spanning tree BPDU guard enable.
Nah, bisa dilihat juga pada ini tuh hampir sama. Pada port FA02-nya, bedanya hanya pada akses pelannya. Akses pelannya itu dia menggunakan 135 atau administrasi. Oke, kita mau lagi untuk lihat. Nah, ini sama seperti tadi FA03 sampai 24 itu kita masukkan ke VLAN 99 atau black hole. Lalu kita kasih address sticky juga, kita kasih egging time, dan yang terakhir nyalakan BPDU guardnya. Hampir mirip seperti tadi. Bedanya dari yang tadi, nah ini dia. Pada interface gigabitnya. Pada switch 2 ini interface gigabitnya itu dua-duanya pada mode terang. Bisa dilihat di sini dengan menggunakan switch port terang natif VLAN 900, dimana berarti menggunakan VLAN natif. Selanjutnya juga dinyalakan mode terangnya, mode terang, no negotiate, habis itu BPDU guard enable, sama kan? Nah, itu bedanya dari switch lainnya, dia port dua-duanya nyala. Oh, sama juga halnya pada yang ketiga, kedua portnya dinyalakan. Nah, ya. Oke, kita langsung lanjut saja pada switch ketiga ini. Sama, kita lakukan dulu show run. Oh maaf, lupa saya enable sama config. Baru bisa dilakukan dulu show run. Nah, kita lihat di sini. Nah, bisa lihat di sini juga pada port FA01-nya itu menggunakan VLAN 135 yaitu administrasi, dan lainnya itu sama seperti sebelumnya. Ini juga sama. Bedanya hanya pada VLAN yang diakses. VLAN diakses ini yang port 2-nya menggunakan marketing. Jadi kita beri akses VLAN 100. Oke, sama juga FA yang port yang tidak dipakai akan dimasukkan ke black hole, lalu diberikan MAC address sticky dengan egging time-nya 960. Oke. Nah, ini pada switch 3 dan 2 ini gigabitnya sama semua. Bisa dilihat di sini. Ini dia. Oke, kita lanjut saja pada multi-layer switch-nya. Ini juga kita bisa lihat di sini. Kita lihat juga pada ini dia multi-layer switch. Ini hasil ini sudah bukan, sebentar ya. Oke. Selanjutnya ini multi layer switch ya. Kita enable sama seperti tadi, config T. Kita masuk konfigurasi terminalnya, lalu kita beri do show run. Maaf, do show run. Oke. Ya, sebelum itu kita lakukan IP routing. Ini penting untuk pada multi layer switch-nya. Oke, kita masuk ke gigabit interface 101. Nah, ini bisa dilihat di sini yang dua ini kan dipakai hanya gigabit Ethernet 101 dan 102. Oke. Ini cukup mudah ya.
Jadi itu pada gigabit Ethernet 101 itu diberikan switch port terang natif dengan menggunakan VLAN 900. Lalu ubah modenya menjadi terang dengan menggunakan switch port terang dan spanning tree BPDU boardnya dinyalakan. Nah, yang gigabit Ethernet 102 kan bisa dilihat di sini. Kita beri no switch port, IP-nya segini 190.244.645 190.244.645. Oke. Nah, kita duplexnya sama speednya itu auto, jadi tidak perlu dikonfigurasi lagi, dan nyalakan spanning tree BPDU boardnya. Untuk gigabit Ethernet 103 sampai 24 itu kita matikan saja dan kita beri akses ke VLAN 999. Nah, bisa dilihat di sini. Dan juga bukan hanya pada yang 01, tapi yang juga 1 strip 11 ini sampai 4 itu kita matikan. Bisa dilihat di sini juga dimatikan. Nah, sekarang kita masuk pada interface VLAN 100. Itu kita gunakan tadi router on stick, jadi bisa diakses dengan menggunakan encapsulation .1 key diikuti dengan nomor VLAN tersebut. Misalnya kita akan masuk ke VLAN 100, berarti menggunakan encapsulation .1 key VLAN 100 seperti itu. Nah, kita beri IP address-nya. Sebelum itu interface VLAN-nya, VLAN 100 itu kita berikan IP address-nya. Bisa dilihat di sini nih. Nah, itu bukan VLAN 100 saja, tapi VLAN marketing, VLAN production, sama VLAN administrasi dikasih IP address sesuai yang ada di sini. Bisa dilanjut. Dan MAC address-nya juga kita dapatkan secara sticky. Oke. Jadi setelah di .1Q itu bisa dilakukan spanning tree BPDU buat enable, dan juga bisa kita simpan konfigurasinya ke NVRAM dengan menggunakan write memory. Selanjutnya kita config IP-nya setiap PC dan servernya. Nah, untuk IP itu kita ngikutin dari subnet pertamanya VLAN. Sehingga misalnya VLAN-nya tadi ini VLAN 100.172.16.0.6, maka IP address-nya 172.16.0.1. Nah, ya, ini dengan default gateway-nya itu VLAN-nya. Ini juga sama, IP VLAN di belakangnya diganti 1. Ini sama semuanya, dan servernya juga di config IP-nya. Ini server, IP server dapat dilihat di tabel. Subnetnya juga, dan default gateway-nya digunakan itu punya G102 dari multilayer. Oke, sehingga itu bisa diakses. Maka ini bisa diakses nih websitenya. Kita coba. Ini bisa dilihat modul5.net itu adalah websitenya. Oh ya. Ini sudah buka browser modul5.net.
Kita go. Nah, ini sudah bisa diakses servernya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.